Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianti Prakastiwi dengan NIM 2002 10 30 3081 dari Pendidikan Geografi Universitas Jember. Di sini saya akan mengobservasi bentang alam yakni Pantai Pancer yang ada di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember guna untuk memenuhi tugas pengenalan bentang lahan.
izin untuk mewawancarai Bapak mengenai penelitian saya dengan judul dampak wisata Pantai Pancer terhadap bidang perekonomian bagi masyarakat Kecamatan Buker, Kabupaten Jember. Saya izin wawancara mengenai pertanyaan yang pertama, sebagian besar yang mengelola wisata Pantai Pancer pemerintah daerah atau dinas lain? Di sini Pantai Pancer Buker dikelola oleh masyarakat, terus desa Buker Kulon, juga Pemkab Kabupaten Jember. Jadi semuanya saling berinteraksi ya Pak? Iya, tapi yang untuk kegiatan, untuk pelaksanaan kegiatan di Pantai Pancer Buker mulai dari tiketing sampai kebersihan, parkir, keamanan, pengawasan, pelestarian lingkungan, itu semuanya masyarakat. Selanjutnya, bagaimana interaksi dinas pengelola dengan masyarakat sekitar atau dengan pedagang? Pedagang di sini juga sudah ada persatuannya ya Mbak. Itu ada persatuan pedagang Pantai Pancer Buker yang disingkat menjadi P5, dan itu bukan hanya masyarakat desa Buker Kulon, tapi kecamatan Buker, bahkan sampai luar kecamatan yang bergabung. Ada sekitar kurang lebih 20-an orang lebih. Selanjutnya, bagaimana pengelolaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana terhadap wisata Pantai Pancer Buker? Untuk sarana dan prasarana, kita terus berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi sarana dan prasarana tersebut. Selain itu, kita masih membutuhkan dukungan campur tangan dinas terkait, khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Jember, Pemkab Jember, untuk terus mendukung kita, mengedukasi kita. Kita butuh pengembangan SDM, sarana dan prasarana dan lain-lainnya, terutama jalan dan penerangan jalan. Lalu hambatan atau kendala apa saja yang dialami dinas pengelola dalam mengembangkan wisata Pantai Pancer? Paling yang jadi masalah itu adalah soal sampah ya Pak. Gitu kan. Jadi setiap tahun itu ada siklus sampah itu mulai sekitar bulan 12 sampai bulan 4. Ini musim hujan. Karena di sini itu ada beberapa sungai yang hulunya di kota Jember sana. Di sini ada Sungai Bedadung yang paling besar ya. Ada sungai di sini. Itu semuanya bermuara di sini. Dan setiap kali musim hujan, ini sampah ini larut dari hulu ke hilir. Ya intinya terbawa arus sampai ke sini, dan di sini tuh numpuk. Nah, tapi kita terus berupaya, tidak kita biarkan begitu saja. Karena peralatan yang minim, tenaganya juga minim, kita hanya sekitar puluhan orang saja ya, mentok paling kita timbun, paling mentok kita bakar gitu gitu. Tapi ketika musim hujan kita kewalahan, volume sampah itu lebih banyak, jadi kita kewalahan bagaimana ini. Jadi ya upaya kita ya itu, kalau malam hari biasanya kita malam hari ketika nggak ada orang sepi, itu kadang kita bakar Mbak. Walaupun itu bukan solusi yang terbaik sih sebenarnya. Seandainya ada opsi yang lain, karena ini manual, kita dulu pernah kita ini ya, kita timbun ya, tapi kita nggak mampu gitu. Baik, selanjutnya Bapak, dampak bagi masyarakat dengan adanya wisata Pantai Pancer Buker. Satu, intinya kalau kesejahteraan ya masih belum ya Mbak. Paling tidak di sini ada pemberdayaan, jadi masyarakat ada ekonomi dari sini ya, banyaklah dari pedagang, dari kelompok masyarakatnya yang mengelola sini, dan bisa menggerakkan ekonomi.
Ada di sini setiap harinya ya kurang lebih, kalau pas rame ada 100 orang, kalau sepi ya 50 orang yang masuk ya Mbak. Selain itu juga semakin uh, ke depan ini Pantai Pancer Puger sudah menjadi andalan lah selepas masalah-masalah yang tadi saya sebutkan. Ini sudah banyak didatangin, ininya ada wisatawan Nusantara lokal, ataupun data kita ada tiap tahunnya itu ada, kalau sebelum pandemi ya itu ada puluhan wisatawan asing lah yang datang ke sini. Yang terakhir Bapak, untuk tiket masuk ini yang mengelola dananya atau penghasilannya itu nanti diserahkan ke pemerintah daerah atau ke pemerintah kabupaten? Di sini ada pemerintah desa, administrasinya ada di pemerintah desa, selanjutnya pemerintah desa itu ke pemerintah daerah. Sementara kita di sini pekerja lah Mbak, ya pekerja. Jadi apapun kepentingan yang ada di sini kita yang bertanggung jawab. Kegiatan kita pelaksana kegiatan di sini, kita kelompok masyarakat di sini itu bertanggung jawab atas kelancaran ataupun berjalannya berkelanjutannya tempat wisata ini. Jadi bagaimana kita bisa memberikan kenyamanan, keamanan pada pengunjung semaksimal mungkin kita upayakan itu. Pelayanan yang termasuk itu. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak, di sini saya mohon izin terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dianti Prakastiwi, mahasiswa dari Universitas Jember, jurusan Pendidikan Geografi. Saya di sini ingin mewawancarai Bapak mengenai pekerjaan Bapak sebagai seorang nelayan. Yang pertama, berapa banyak penghasilan yang diperoleh nelayan dalam sehari melaut? Kalau dalam penghasilan nelayan itu tidak bisa ditentukan, kadang dapat, kadang tidak. Tergantung dapat ikannya. Kalau dapat ikan banyak ya hasilnya ya dapat 100-200, tapi ya tidak mesti, kadang 2 hari dapat, seminggu tidak dapat. Jadi tidak mesti kan. Yang kedua, hasil laut tertinggi yang didapatkan dalam bulan apa? Kalau hasil laut yang tertinggi didapatkan itu bulan 7 sampai bulan 11. Bulan 12 itu menurun. Kalau sampai bulan 1 itu, kalau orang nelayan tuh banyak yang istirahat karena barat udah jebus. Yang ketiga, apa saja kendala atau hambatan dalam melaut? Kalau hambatan di dalam laut itu, yang pertama itu ombak. Yang kedua itu angin tenggara. Kalau angin tenggara jebus itu ikannya tak keluar. Lalu bagaimana Bapak menghadapi situasi seperti ombak besar? Apakah dengan kondisi tersebut masih bisa pergi untuk melaut atau mencari pekerjaan yang lain? Tergantung anggota. Anggota itu dia tuh serentak mau, dia tetap berjalan. Cuma karena kita kan ombak itu kan bisa dihitung, ada pawainya, ada tidak, jadi kita bisa sampai. Lalu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Bapak masih bertahan menjadi seorang nelayan? Bagaimana, ulang lagi? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Bapak bertahan sebagai seorang nelayan? Karena itu kan tidak ada lagi kerja yang lain. Jadi ya itulah kerjanya nelayan sebagai orang pinggir laut lah itu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu sebelumnya. Iya, sama-sama.